Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya Repliano Syafiq dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya hendak menunaikan ujian tengah semester dari mata kuliah Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Mukhrij Sidki LC MA. Dalam video ini, saya akan memaparkan tafsir dari ayat-ayat yang sangat penting dalam membentuk akhlak intelektual kita sebagai seorang muslim, yaitu terdapat pada surah Al-Isra ayat 36, yang mana ayat ini membahas tentang tanggung jawab kita dalam menggunakan akal dan indera. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Adapun makna umum ayat ini yaitu ayat ini mengajarkan kita pentingnya bersikap kritis dan tidak asal ikut-ikutan. Allah melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa ilmu, tanpa bukti, atau hanya berdasarkan dugaan. Adapun tafsir menurut Ustadz Ridhaul Wahidin selaku penulis buku tafsir ayat-ayat Tarbawi, beliau mengatakan, ayat ini berlaku untuk semua umat manusia dimanapun dan kapanpun. Kita tidak boleh mengatakan, saya tahu, saya lihat, saya dengar, kalau kenyataannya tidak. 3 alat pengetahuan ini, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati, adalah anugerah dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, jangan sembarangan kita untuk menggunakannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun penjelasan ulama dan para sahabat dari ayat tersebut, yaitu yang pertama, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah melarang bicara tanpa dasar ilmu. Ketika kita berbicara harus ada data, bukti, dan validasi sebelum kita berucap atau bertindak. Adapun pendapat Ustadz Quraisy Shihab, beliau menambahkan, pendengaran, penglihatan, dan hati adalah alat komunikasi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ibnu Abbas juga menjelaskan ayat ini. Beliau berkata, jangan bersaksi kecuali kalau benar-benar melihat dan mendengar dengan kesadaran. Kemudian sahabat Ibnu Qadadah berkata mengenai ayat ini, jangan berkata, saya dengar, padahal belum tahu. Kemudian jangan juga mengatakan saya tahu padahal tidak tahu. Maka berhati-hatilah dengan ucapan kita. Berikutnya saya akan menjelaskan hikmah dan nilai pendidikan intelektual pada ayat ini. Dari ayat ini ada 4 poin. Kita diajarkan untuk, yang pertama, berpikir kritis dan teliti sebelum mengambil sikap. Kedua, menjaga lisan agar tidak asal bicara atau menuduh. Ketiga,
tidak ikut-ikutan jika belum tahu duduk perkaranya. 4. Menggunakan akal, penglihatan, dan hati sebagai alat berfikir, bukan sekadar mengikuti arus. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi itulah penjelasan dan tafsir dari surah Al-Isra ayat 36. Sebagai penutup, jadi pendidikan intelektual dalam Islam tidak hanya soal kepintaran akademik, tapi juga soal moral, tanggung jawab, dan etika berpikir. Allah tidak hanya melihat apa yang kita ucapkan, tapi juga niat dan dasar kita dalam berkata dan bertindak. Mari kita menjadi pribadi yang lebih teliti, bijak, dan tidak mudah terpancing oleh prasangka atau informasi yang belum jelas. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.